happening? No, don't start hitting. No, I don't. Galasin, petak umpet, petak jongkok, petak benteng. Kamu yang termasuk generasi Z yang lahir dari tahun 95 sampai 2015, mungkin kurang familiar sama permainan itu. Prinsip permainan itu sama, cuman format permainannya beda-beda. Samanya adalah semua permainan tentang pencarian dan kejar-kejaran. Yang kena jaga, yang jaga harus ngejar yang lain supaya bebas dari status jaganya. Gak cuma di Indonesia, di belahan dunia lain juga banyak permainan anak-anak dengan prinsip yang sama. Begitu juga di Amerika, namanya tag, sesuai dengan judul film ini. Film Tag terinspirasi dari kisah nyata tentang sekumpulan anak-anak yang bermain tag sejak tahun 1983, terus masih berlanjut sampai mereka dewasa dan menikah. Film ini rilis pada 7 Juni 2018 yang disutradarai oleh Jeff Tomsic, diproduksi oleh New Line Cinema, dan didistribusiin oleh Warner Bros. Dengan banyak bintang bagus yang berperan di dalamnya. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu ya supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin, kalau video ini adalah video full spoiler, dan kita juga sangat menyarankan untuk nonton film fullnya, karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang nggak ada di video ini. Film Tag. Film dimulai dengan Hogan Malloy, Bob Callahan, Randy Chili Ciliano, Kevin Sable, dan Jerry Pierce lagi main tag sejak tahun 1983 di setiap bulan Mei. Kemudian adegan berpindah ke masa sekarang, di mana Hogan bela-belain ngelamar jadi cleaning service di kantornya Bob untuk nge-tag Bob. Hogan masuk ke ruangan tempat Bob yang lagi diwawancarain sama Rebecca, jurnalis dari Wall Street Journal, dan Hogan berhasil nge-tag Bob. Di sana, Hogan bilang kalau Jerry mau nikah dan bulan Mei akan berakhir 3 hari lagi. Jadi, mereka harus ngumpulin teman-temannya buat nge-tag Jerry di nikahannya. Jurnalis itu penasaran kan? Terus dia dikasih tahu sama Hogan soal permainan tag yang dilakukan sama geng mereka selama 30 tahun. Terus Hogan bilang juga kalau Jerry selama ini nggak pernah ke-tag karena Jerry tuh larinya kencang. Terus pas udah kejebak, dia pasti bisa lolos. Habis itu, Hogan sama Bob jemput Chili. Hogan ngajak istrinya namanya Anna. Ini istrinya lebih heboh dan lebih semangat loh nge-support Hogan main tag. Guys, let's go! She's so intense, man. Abis jemput Chili, mereka langsung jemput Sable dan lanjut balik ke daerah rumah masa kecil mereka. Base campnya di rumahnya Hogan. Untuk nyari tahu keberadaan Jerry, mereka ketemu sama Lou di barnya. Awalnya, Lou nggak mau ngasih tahu, tapi dibujuk sama Bob yang bilang kalau Rebecca bakalan masukin nama Lou ke artikel tentang permainan tag mereka di Wall Street Journal. Akhirnya, Lou ngasih tahu kalau gladi resik nikahannya Jerry ada di Deer Creek Country Club. Anna, yang pura-pura jadi orang dari Deer Creek Country Club, nelpon Jerry dan bilang kalau bookingannya dibatalin karena ada acara lain yang lebih penting yang bikin Jerry datang ke tempatnya itu untuk negosiasi. Iya, Jerry datang, tapi dia juga tahu teman-temannya datang. Jerry yang dikejar sama teman-temannya berhasil lolos. Abis itu, mereka tapan dulu nih, time out, gencatan senjata. Dan di situ Jerry kenalin calon istrinya, namanya Susan. Terus terang tuh kalau mereka emang nggak ngundang teman-temannya itu. Abis itu, mereka semua bikin amandemen permainannya, di mana mereka nggak boleh main tag di proses nikahannya Jerry, termasuk waktu gladi resik. Abis tanda tangan amandemennya, mereka balik lagi ke barnya Lou buat nyusun rencana. Di situ mereka ceritain soal permainan tag mereka ke Rebecca, soal sejarahnya, perjanjiannya, aturannya, sama di situ juga mereka jelasin kalau nggak ada menang dan kalah, sama cewek tuh nggak boleh ikutan main. Cuman kalau yang ke tag terakhir, dia bakalan malu sepanjang tahun.
Mereka akhirnya mutusin ke rumah Jerry. Di sana, Sable nemu peralatan Jerry, peta, blueprint, alat-alat kimia, pokoknya segala penunjang supaya Jerry nggak kena tag. Gak lama, Hogan nerima telepon dari Jerry yang tahu kalau mereka ada di rumahnya Jerry. Jerry ternyata nelpon dari rumah Hogan dan bakalan melakukan sesuatu ke boneka kesayangannya Hogan. Buru-buru mereka semua ke rumah Hogan. Pas nyampe rumahnya Hogan, nggak taunya di sana nggak ada Jerry. Jerry tuh sebenarnya lagi ada di basement rumahnya sendiri dan bela-belain bikin replika kamarnya Hogan buat nipu mereka. Pintar. Hogan terus nyamperin Jerry yang lagi ngambil baju nikahan di mall. Ketemu tuh mereka. Hogan nyamar jadi nenek-nenek, tapi Jerry tetep loh bisa lolos. Di acara gladi resik, Susan ngasih tahu kalau dia hamil. Abis gladi resik, Bob sibuk sama gebetannya waktu kecil, namanya Cheryl Dickens. Sementara teman-temannya yang lain ngejar Jerry. Tetep loh, Jerry lolos lagi. Abis itu mereka semua balik ke barnya Lou. Di sana, Bob nyampe juga dan alasan kalau dia nggak ikut ngejar Jerry tadi karena ada urusan bisnis sama orang Beijing. Tapi Sable bilang kalau di Beijing kan sekarang hari Sabtu jam 8 pagi lagi. Bob sebenarnya udah ketahuan bohong. Cuman temen-temennya cuek aja karena Bob bilang kalau dia tahu harus kemana nyari Jerry. Chili izin tuh nggak ikut, pura-pura sakit lututnya. Padahal mau ketemu sama Cheryl, yang adalah gebetannya Chili juga waktu kecil. Bob dan yang lainnya pergi ke gymnya Jerry. Di sana, dia ketemu Dave yang disogok pakai duit $1.500 buat ngasih tahu keberadaan Jerry. Dave nggak mau dan hampir aja ditenggelamin pakai air galon. Tapi nggak jadi sih akhirnya, karena mereka mikir kalau mereka tuh kan bukan penjahat. Akhirnya Dave mau ngasih tahu keberadaan Jerry yang minta imbalan $2.000. Abis dari gym, mereka balik ke barnya Lou. Di sana, Bob ngeliat Chili sama Cheryl, terus ribut deh tuh berdua. Di situ Cheryl bilang kalau dia emang disuruh datang sama Jerry buat ngalihin perhatian Bob sama Chili, dan itu berhasil. Abis itu karena kesel, Cheryl pergi dari situ. Hogan datang dan minta mereka berdua baikan. Bob sama Chili mau tuh. Abis itu mereka semua ngelanjutin nyariin Jerry. Info dari Dave, Jerry lagi ada di gereja, jadi peserta pertemuan alkoholik. Chili, Hogan, Bob sama Sable nggak berhasil juga loh nge-tag Jerry. Jerry lolos terus. Terakhir, Jerry ngurung dirinya sendiri di tempat penyimpanan anggur gereja. Susan datang dan marah-marah sama Jerry, marah juga sama semua temennya. Abis itu, kayaknya Susan keguguran gitu deh. Jerry terus keluar. Teman-temannya ragu tuh mau nge-tag dia apa enggak, karena kelihatannya Jerry nggak bercanda. Abis itu Jerry ngebawa Susan keluar. Mereka terus dapat pesan dari Jerry kalau nikahannya ditunda karena Susan keguguran. Tapi terus Anna curiga pas ngeliat Instagram semua pengirim pengantin ngeposting hal yang sama soal nikahan yang ditunda. Dengan gaya tulisan yang sama, di waktu yang hampir bersamaan. Chili tuh dari awal emang udah curiga Jerry tuh licik, dan Chili juga nggak percaya kalau Susan keguguran beneran. Abis itu, Anna buatin akun Instagramnya Bob buat nyelinap ke salah satu Instagram pengirim pengantin yang suka sama Bob. Dari situ, mereka lihat postingan Susan yang lagi pakai baju pengantinnya. Jadi, kegugurannya palsu kan? Bener Chili kalau gitu. Hogan marah dan mau nyerah. Tapi, istri dan teman-temannya tetap semangatin Hogan buat ngelanjutin. Akhirnya, mereka semua datang ke nikahannya Jerry. Di sana, Susan terus terang kalau emang dia ngebohong soal keguguran, karena sebenarnya dia nggak bisa hamil. Selesai nikahan, Hogan coba nge-tag Jerry, tapi malah kena pendetanya dan jatuh. Terus Hogan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Semua teman-temannya datang, termasuk Cheryl. Di rumah sakit, Hogan bilang kalau dia sebenarnya punya tumor di livernya dan kemungkinan gak bakalan bisa main di tahun depan. Makanya dia ngundang mereka semua untuk main. Akhirnya Jerry mau tuh di-tag sama Hogan. Tapi gak lama, Jerry nge-tag Sable dan mereka kejar-kejaran di rumah sakit. Sable berhasil nge-tag Chili, dan Chili nge-tag Jerry. Jerry terus nge-tag Anna dan usulin amandemen kalau cewek boleh main.
Semua setuju dan lanjut kejar-kejarannya. Filmnya berakhir dengan menampilkan para laki-laki yang sebenarnya yang main permainan tag dan menginspirasi film ini. Wah, kamu harus nonton filmnya. Ini bagus dan menginspirasi. Sampai tua, mereka masih temenan dan kepengen deh kayak mereka. Seru-seruan terus. Film ini dapat rating 6,5 dari IMDb. Karena ide ceritanya bagus, apalagi diangkat dari kisah nyata, terus sinematografinya bagus juga, aktingnya keren, penyutradaraannya oke banget, dan diedit dengan sempurna. Patupul mau ngasih rating 8 untuk film ini. Ditambah lagi karena film ini nggak ngebosenin. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!